Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik sekalian? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Sudah siap untuk beribadah hari ini? Sudah siap dong. Kalau udah siap, boleh angkat tangannya. Nah, sebelum kita memulai untuk beribadah, ada 3 hal nih Kak yang kakak mau kasih tahu ke adik-adik. Yang pertama adalah adik-adik harus fokus dan sopan selama beribadah. Dan yang kedua nih, ketika kita kakak-kakak yang di depan ini bergerak, adik-adik juga harus ikut bergerak ya. Yes. Dan yang ketiga, ketika kita berdoa, adik-adik harus ikut berdoa. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, adik-adik harus buka Alkitabnya juga. Siap? Siap, Kak. Siap. Sebelum kita memulai, kakak mau minta Kak Melvin untuk berdoa untuk kita semua. Oke Kak Silvi, mari kita bersatu dalam doa ya teman semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai saat ini semua karena berkat penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan pada hari ini, kami mohon Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita kuat dan besar? Kita mau nyanyi satu pujian ya adik-adik. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, untuk lagu kali ini kita goyang sama-sama ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian dulu yuk. Kita nyanyi bersama ya adik-adik ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Katakan bersama yuk sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat kemampuan kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita mau nyanyikan lagu ini mulai dari awal ya adik-adik ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan bersama ya adik-adik, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat kemampuan kehidupanku, ku tetap setia. Mari kembali katakan yuk sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat kemampuan kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Tetap setia, tetap setia melayani-Mu. Tetap setia, tetap setia Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Karya dan sekarang kita mau masuk di dalam firman. Sebelum mulai firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali ibadah dan sekarang saatnya kami mau belajar firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar firman-Mu dan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik pasti bingung kenapa meja Karya jadi rame banget ya barang-barangnya. Ada piring, ada gelas, ada yang ditutupin pakai tisu. Apaan sih? Nah, Karya mau bikin eksperimen nih. Eksperimennya tentang hidup kita. Tapi Karya nggak mau sendirian nih. Karya mau ajak Kak Vivian. Yuk, kita panggil ya Kak Viviannya. Kak Vivian. Hai Karya, hai halo. adik-adik. Iya, adik-adik. Karya ajak Kak Vivian untuk bereksperimen bersama. Wow, eksperimen apa Kak? Nah, Karya mau jelasin dulu nih ya Kak ya. Jadi, di dalam hidup kita, ibaratnya piring ini adalah hidup kita. Kemudian Karya punya sesuatu nih di dalam. Apa ya Yang kira-kira? Nah, tada! Oh, ini aku suka makan ini nih Kak. Coklat ya. Iya. Tapi kita bukan mau bahas coklatnya. Coklat ini merepresentasikan setiap
hal yang terjadi di dalam hidup kita. Warna-warna di dalam coklat ini seperti hal-hal yang mewakili hidup kita, Kak. Yang coklat ini kita ibaratkan hal-hal yang menyedihkan ya, yang sedih, yang gelap banget. Lalu yang merah, yang warna-warni adalah hal-hal yang indah. Nah, Kak Vivian pernah nggak punya kejadian-kejadian di dalam hidup Kak Vivian yang indah-indah? Pernah dong Kak, pasti pernah. Ya, kita masukkan ya ke dalam piring kejadian indahnya apa saja Kak nih? Contohnya? Yang pertama, aku bisa bangun pagi ini, bisa ikut sekolah minggu. Bangun pagi ikut sekolah minggu. Iya. Oke, apa lagi Kak? Terus aku dapat hadiah dari mama papaku. Dapat hadiah, Karya Iya. tambahkan. Oke. Terus aku bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Yang nggak enak ada nggak? Gak enak, ada juga dong Kak. Apa tuh? Contohnya aku pernah dimarahin sama mama papaku karena berbohong. Taruh yang gelap. Terus aku pernah dapat nilai jelek Kak. Dapat nilai jelek. Iya. Oke. Pernah dimarahin guru. Dimarahin guru. Yang bikin semangat. Kejadian-kejadian bikin semangat. Kejadian bikin semangat. Kalau Karya sih, Karya semangat banget kalau harus datang sekolah minggu. Iya benar. Harus dengar firman. Kalau Karya semangat banget kalau bisa jalan-jalan sama teman-teman Karya. Meskipun sekarang ini kita belum boleh keluar-keluar ya. Iya. Tapi kalau misalnya Karya tahu bahwa, wah besok saya mau keluar nih, jalan-jalan sama teman-teman, walaupun di dalam mobil aja, keliling-keliling Jakarta. Oh, Karya semangat banget. Terus, apa lagi Kak? Pernah ini, kalau misalnya dimasakin enak banget sama mama. Iya. Nah, Karya lagi senang bikin kue nih. Kalau berhasil bikin kue, wih, Karya bangga banget. Karya jadi senang, jadi semangat. Kemudian bikin Karya makin senang untuk bikin kue lagi. Terus apa lagi? Karya juga senang banget kalau bisa mikirin apa lagi ya yang seru-seru buat sekolah minggu. Iya. Banyak hal yang menyenangkan. Banyak sekali peristiwa di dalam hidup kita ya Kak ya. Dan itu membuat hidup kita berwarna-warni. Tapi kalau warna-warni gini doang, gak ada apa-apa. Bosen ya? Iya. Nah, ibaratnya gelas ini adalah firman dan isi air ini adalah air kehidupan. Kalau kita tuangkan di dalam hidup kita taruh di dalam setiap kehidupan kita. Wow. Kita tunggu ya Kak ya. Kita renungkan firman, kita dengarkan apa yang Tuhan mau, kita pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita resapi setiap firman itu. Kenapa ya hari ini saya dimarahin mama? Kenapa ya saya bisa begitu bersemangat kalau berhasil bikin kue, tapi kalau misalnya dimarahin mama saya kehilangan semangat saya? Kenapa ya jalan-jalan sama teman itu begitu menyenangkan dan saya senang banget? Kalau setiap hal kita renungkan, maka kehidupan kita akan seperti ini. Kayak pelangi ya. Pelangi. Firman Tuhan membuat hidup kita begitu indah seperti pelangi. Keren ya? Iya. Nah, tapi harus pakai firman. Kalau tadi nggak pakai firman, nggak akan muncul pelangi ini. Iya. Oh, karena firman adalah air ini ya, Kak. Iya, air diibaratkan ini, ya, Kak. Betul. Firman itu air ini diibaratkan seperti firman. Jadi membuat hidup kita begitu berwarna. Wow. Nah, Karya juga punya satu firman nih. Boleh dibacakan? Di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Boleh dibacakan, Kak? Aku bacakan ya. Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba sekali lagi, Kak. Satu kali lagi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, kalau di dalam hidup kita merenungkan firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini bahwa kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan, kita ucapkan bahwa Tuhan, mau saya kena marah, saya mengucap syukur karena saya diingatkan bahwa kalau saya kena marah ternyata saya sedang melakukan sesuatu dengan tidak baik, tidak sungguh-sungguh.
Kalau saya lagi senang, kenapa ya saya senang ya? Apakah saya sudah mengucapkan terima kasih sama Tuhan ketika saya senang? Jadi harus mengucap syukur. Nah, Kak Vivian selalu mengucap syukur nggak? Aku selalu mengucap syukur, Kak, dalam segala hal. Luar biasa. Nah, adik-adik, yuk kita tiru sama-sama, kita belajar sama-sama ya untuk mengucap syukur sama Tuhan supaya hidup kita indah seperti pelangi yang ada di dalam kehidupan kita yang kita eksperimenkan hari ini. Nah, firman kita selesai hari ini. Karya mau ajak adik-adik nih, yuk dipraktekin juga, dicobain di rumah. Dibikin seperti ini. Kemudian adik-adik tag ya ke victoriouskids.viva. Sekali lagi Victorious Kids, pakai S ya kidsnya, .viva. Siapa yang tag hasil yang dibikin dari eksperimen ini, nanti Karya kirimkan hadiah. Karya DM, Karya kirimkan hadiah. Karena berhasil mendengarkan firman dan mengeksperimenkannya. Yuk, kita mau tutup. Boleh Kak Vivian tutup kita dalam doa? Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berkumpul Bapa dalam ibadah online pada hari ini walaupun kami di rumah masing-masing. Bapa, semoga firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa untuk menjalani hari-hari kami. Berkati kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik katakan amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.